Ultraman Ken menyatakan perang pada Absolutian. Yo semuanya, ya pastinya yang kita semua tunggu-tunggu, info terbaru Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad baru aja keluar. Dan kali ini masih bocoran gambar atau footage gitu ya, yang katanya adalah beberapa scene di episode pertama UGF 3C. Bisa dibilang ini adalah kejadian tepat setelah episode terakhir dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy, yang mana saat itu Absolute Tartarus baru saja mengancam para Ultra untuk menyerahkan planet M78 dengan Yulian sebagai sandranya. Nah, kali ini sudah ada bocoran kayak alasan Absolutian mengincar negeri cahaya dan bagaimana Ultra lainnya menanggapi kejadian ini. Beberapa Ultraman penting yang sebelumnya absen sekarang udah muncul ya, kayak Ultraman Ken dan Ultraman King. Kawan-kawan pastinya udah gak sabar untuk UGF 3C ini ya, yang sepertinya akan segera tayang, cuman belum tahu kapan karena infonya trailer keduanya akan dipublish pada tanggal 27 Desember. Yang menurut saya ini mengartikan kalau filmnya bakalan tayang bentar lagi ya, berhubung udah makin banyak bocoran yang keluar. Karena spoiler gambar ini kemungkinan akan muncul di trailer keduanya, kali ini kita bahasnya sekilas saja ya. Untuk lebih detailnya kita tunggu saja nanti, karena pastinya bakalan lebih banyak kejutannya. Yang pertama adalah, udah jelas kalau ini adalah kejadian setelah episode terakhir dari UGF THC ya, dimana Ultra League dan Tri-Squad baru aja melawan beberapa pasukan yang dikirim Tartarus dan diculiknya Yulian. Bisa dibilang ini situasinya udah sangat genting ya, karena mereka diancam menyerahkan negeri cahaya dengan sandranya adalah Yulian. Mereka pun melaporkan kejadian ini ke beberapa Ultraman penting di planet M78, ada Ultraman Hikari, Mary, Ken, Zofi, dan Taro ya. Yang melaporkan adalah para Ultra League dan Tri-Squad, ada Fuma, Taiga, Titus, Ribut, Andromelos, Jonias, dan Grigio, termasuk juga Mebius dan Eddie. Yang kurang itu ada Zero dan Z ya, karena setelah melawan Tartarus, mereka langsung mengejar Gendega yang mencuri Ultra Medal. Yang kalau dilihat dari timeline-nya ya, maka ini bertepatan dengan episode pertama dari Ultraman Z. Nah, karena Ultraman Ken yang adalah petinggi Intergalactic Defense Force, pastinya dia gak bakalan diam aja ya. Yang mana setelah mendengar Yulian telah disandra, katanya Ken akan menyatakan perang pada Absolutian. Ini sangat wajar ya, mengingat Ken ini udah jadi petarung sejak lama, dan kalau ada ancaman yang melibatkan negeri cahaya, maka dia tak akan ragu untuk memulai perang sekalipun. Gambar selanjutnya ini lanjutan yang sebelumnya ya, di mana mereka menganalisa beberapa info tentang Tartarus, kayak kemampuannya berpindah dimensi dan Absolute Destruction. Lanjut, Mebius melatih Ultra Woman Grigio di tempat latihan para Galactic Defense Force, karena bisa dibilang Asahi ini memang masih butuh banyak latihan. Serta ada Jonias dan Zero yang udah kembali ke negeri cahaya. Yang selanjutnya adalah Ultraman Cosmos diserang oleh pasukan Absolutian. Jadi setelah kejadian Ultraman Legend yang membuat Tartarus kabur, Cosmos sekarang jadi incaran dari Tartarus ya. Kita tahu kan gimana karakter dari Tartarus ini, semua ancaman harus dimusnahkan, yang mana salah satunya adalah Ultraman Legend ya. Satu-satunya cara mengatasi itu ya menyerang Cosmos atau Justice. Karena itu pasukan Absolutian pun dikirim ke planet Juran ya, tempat Ultraman Cosmos tinggal. Jadi pasukan yang dikirim lumayan banyak juga ya, antara 7 atau 9 gitu. Walaupun akhirnya bisa dikalahkan Cosmos semuanya dengan form yang kalau di trailer itu Corona Mode, sedangkan di footage ini Cosmos juga menggunakan Luna Mode dan Eclipse. Kaiju Lidorius juga akan muncul dijadikan sandra oleh pasukan Absolutian. Cuma karena Cosmos bisa ngalahin mereka semua, kemungkinan Kaiju ini selamat ya. Ultraman Legend pun bisa kembali lagi. Cuman belum pasti juga, bisa aja Tartarus tiba-tiba muncul menangkap Cosmos saat energinya udah mulai melemah. Yang selanjutnya adalah planet asal Absolutian. Akhirnya di-reveal juga ya, tempat tinggal asli para Absolutian yang sebelumnya sempat diperlihatkan sebentar, cuman itu masih belum jelas. Kalau dilihat sekilas, ini emang sangat mirip dengan planet M78 ya. Namanya adalah The Kingdom Central Planet. Bahkan ada bendera yang mirip Plasma Spark juga, dan sebuah markas yang disebut Absolute Class, yang kalau di negeri cahaya mirip-mirip tempat biasa Ultra Kyodai berkumpul, cuman ini yang versi Absolutian. Diungkap juga ya, apa alasan mereka mengincar planet M78, yaitu energi di Plasma Spark mereka itu tidak stabil. Itu kenapa Tartarus mengatakan kalau mereka ingin menjadikan negeri cahaya sebagai planet kedua mereka ya. Karena mereka memang sudah punya planetnya sendiri, cuman ada masalah dengan plasma sparknya. Nah ini yang lumayan kocak ya, yaitu ternyata Absolute Titan dan Diaboro tidak menyukai Belial dan Dregiar, karena menurut mereka dua Ultra ini kayak sombong gitu lah. Belum jelas juga sih maksudnya gimana, cuman kalau Belial itu udah pasti lah, emang sifat bawaannya udah kayak gitu.
Jadi kayaknya mereka perlu adaptasi dulu biar bisa akrab dan bekerja sama. Selain itu mereka berdua akan diberi kekuatan tambahan lagi ya, dengan memasuki sebuah tabung yang nimbulin energi emas gitu, yang pastinya bakalan bikin mereka jadi makin kuat. Lanjut diperlihatkan Yulian yang sekarang masih di dimensi Nara, dan Regulus yang lebih jelas lagi dia sedang dirantai, dan asal-usulnya juga udah terungkap bukan dari planet L77. Jadi masih dipertanyakan ya, apakah Regulus ini ada hubungannya dengan Leo dan Astra? Ya udah jelas planet mereka berbeda. Apalagi dari perkataan Astra yang seakan mengenal Regulus ya. Karena bocoran untuk Regulus ini masih sedikit, artinya dia gak bakalan terlalu difokuskan di episode awalnya ya. Akan disimpan untuk momen-momen terakhir. Yang selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu, yaitu Ultraman King akhirnya muncul. Bahkan diperlihatkan juga tempat tinggalnya selama ini, yang keterangannya sih ini adalah King Cave Planet King. Apakah sebelumnya pernah ditunjukkan juga? Kawan-kawan yang tahu boleh ingatkan, kayaknya pernah di Ultraman Hikari Saga ya. Karena seingat saya sih asal-usul King ini masih misterius ya. Tinggal di sebuah planet di mana dia hanya sendirian di sana. Nah, di footage terbaru terungkap kenapa Leo dan Astra gak dimunculin pas ngelawan Tartarus di UGF THC ya. Karena mereka sedang bersama King di planet ini. Tapi bisa aja sih, King sengaja memanggil mereka karena sebelumnya dia juga kayak sadar gitu sedang ada pertarungan melawan Absolutian. Jadi setelah Ken menyatakan perang pada Absolutian, mereka meminta bantuan pada Ultraman King-nya. Karena biasanya dia memang selalu turun tangan, apalagi sekarang negeri cahaya jadi incaran. Cuman sayang, King gak mau ikut perang gitu ya. Bahkan ingin para Ultra dan Absolutian hidup berdampingan. Menurut kawan-kawan gimana? Ini sih bisa aja terjadi ya, kalau Absolutian beneran mau hidup berdampingan secara damai. Kalau mereka malah ingin berkuasa sepenuhnya, ya perang adalah solusi paling tepat sih. Cuman mengingat kalau planet Absolutian juga punya penduduk biasa, mau gak mau harus ada planet baru untuk mereka ya, tanpa harus merebut planet M78. Ya mungkin itu aja sedikit pembahasan untuk footage terbaru UGF THC. Kalau ada pendapat lain tuliskan di bawah. Subscribe buat yang belum, jangan lupa ada video lainnya bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.